Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, filosofer sekalian. Salam pencerahan. Rekan-rekan sekalian, 2 Januari 1492 atau 531 tahun yang lalu, Istana Alhambra jatuh ke tangan Barat setelah 800 tahun dikuasai oleh pihak Muslim. Al-Ahmar sebagai sultan terakhir dari dinasti Andalusia harus meneken perjanjian penyerahan kekuasaan di sebuah gereja dengan Raja Ferdinand. Nah, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella adalah dua kerajaan di Spanyol yang sebelumnya saling berseteru, tapi kemudian mereka bersatu untuk meruntuhkan eh, kekuasaan Al-Ahmar, kekuasaan di Andalusia untuk mengembalikan Andalusia ke pangkuan mereka. Nah, wilayah Andalusia yang dikuasai oleh kaum Muslim ini itu meliputi sebagian besar Spanyol, kemudian sebagian besar Prancis dan juga bagian selatan dari Prancis. Nah, pada saat itu, Sultan terakhir dari dinasti Andalusia ini keluar dari istana dengan keadaan yang sangat terhina sekali. Kemudian dia berjalan menaiki sebuah bukit yang sangat tinggi. Dari sana dia menatap istana Alhambra dan kemudian menangis sejadi-jadinya sampai jenggotnya itu basah. Nah, melihat dia menangis, ibunya berkata, "Menangislah kau seperti perempuan. Kau sebagai laki-laki tidak bisa mempertahankan kerajaanmu." Rekan-rekan sekalian, Al-Ahmar sebagai sultan terakhir dari Andalusia ini yang harus dipahami, dia tidak menangis karena lenyapnya peradaban Islam di Andalusia atau Spanyol, atau dia tidak menangis dari hancurnya perpustakaan dan hancurnya 400.000 buku yang ada di perpustakaan tersebut, atau dia tidak menangis karena hilangnya Islam sebagai rujukan dari peradaban dunia, karena pada saat itu banyak lahir pemikir-pemikir filosof ketika Islam berkuasa di Andalusia. Jadi Al-Ahmar ini tidak menangis dengan jatuhnya Alhambra, jatuhnya Granada. Dia tidak menangis bahwa itu akan menghapuskan Islam sebagai rujukan pengetahuan dunia. Pada saat itu Islam ketika berkuasa di Andalusia, Spanyol, memang menjadi rujukan pengetahuan dalam berbagai jenis ilmu. Di sana dia punya universitas terbaik, bahkan sebagian besar kurikulum universitas-universitas yang ada di dunia hari ini sangat dipengaruhi oleh eksistensi universitas yang ada di Andalusia tersebut. Tetapi Al-Ahmar menangis hanya karena dia kehilangan kekuasaan, dia kehilangan kursi, dia kehilangan kemewahan yang telah dirampas karena kekalahan itu. Jadi dia tidak pernah menangis karena Islam akan runtuh. Nah, ini yang harus dipahami bahwa ada beberapa penyebab Andalusia itu jatuh. Di antaranya adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh 2 orang pangeran dan 1 orang ulama fikih. Sebelum diserang oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, kerajaan Andalusia ini memang sudah terpecah menjadi banyak sekali negara-negara kecil. Ada 23 negara-negara kecil di mana masing-masing mereka itu ingin menjadi penguasa, bahkan ingin menguasai yang lain, menguasai segala kemewahan-kemewahan yang ada. Jadi tidak ada sama sekali motif agama, semua hanyalah motif kemewahan. Nah, ada persoalan penting dalam kepemimpinan maupun konteks kehidupan manusia hari ini adalah kemelekatan.
Jadi manusia tidak mampu, selama manusia tidak mampu melepaskan kemelekatan yang ada padanya, maka secara psikologis manusia itu akan menjadi manusia yang sakit. Kenapa? Tidak ada yang dimiliki oleh manusia sebenarnya kecuali bayangan itu sendiri. Itu pun kalau ada cahaya. Kalau tanpa cahaya maka manusia bayangan pun tidak dia punyai. Manusia tidak bisa mempertahankan apapun sebenarnya dan tidak bisa memiliki apapun. Karena suatu saat semuanya itu bisa terlepas. Ketika suatu saat semuanya itu terlepas, maka manusia itu akan menjadi manusia yang santai. Karena dia tidak pernah merasa memiliki semua ini. Nah, model-model seperti ini menghilangkan kemelekatan dengan dunia itu dipraktekkan oleh kaum sufi melalui suluk misalkan. Mereka suluk selama 10 hari, mereka meninggalkan dunia, ya kan, tidak mengingat dunia dan tidak ikut dalam segala perubahan-perubahan dunia ketika mereka melakukan suluk dan mereka hanya fokus kepada Tuhannya, fokus kepada zikir. Dan setelah 10 hari mereka kembali lagi. Tetapi poin penting, sufi tidak pernah meninggalkan dunia, tetapi dia menyelesaikan segala problem-problem dunia tanpa ada unsur kemelekatan padanya. Nah, dunia terus berubah. Ini harus dipahami bahwa ada sejarah-sejarah dunia yang hari ini sudah hilang. Seperti jatuhnya Spanyol, Andalusia ke Pangkuan Barat. Itu adalah sejarah sebagai khazanah pengetahuan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita yang hidup sekarang ini, kecuali itu hanya sebagai sejarah dan sebuah khazanah. Namun ada pelajaran penting yang bisa diambil oleh manusia, yaitu terkait dengan terlalu cinta kepada dunia dan takut mati. Dan itulah sebabnya kenapa para pemimpin di Andalusia, terutama Al-Ahmar dan keluarganya itu sangat cinta kepada dunia dan takut pada mati. Dia sangat takut kehilangan jabatannya, sehingga dia ketika memerintah pun memerintah dalam keadaan yang zalim, menaikkan pajak, kemudian berfoya-foya, sesuatu yang sangat bertentangan dengan spirit Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dan ketika Spanyol harus kembali ke barat, dia kembali ke rumahnya sendiri, kembali ke pangkuan ibunya sendiri. Dan yang bisa dilakukan oleh manusia hari ini adalah melepaskan diri dari segala kemelekatan, karena dunia pasti akan terus berubah. Dulu Zoroaster kita kenal sebagai agama mayoritas, tetapi sekarang dia menjadi agama minoritas. Dulu kita mengenal Imperium Romawi, Persia segala macam, tapi itu hari ini lenyap dan hanya menjadi puing-puing dan menjadi objek kunjungan wisata. Bagaimana dengan dunia hari ini? Ya, dunia hari ini seperti yang kita lihat, barangkali ini akan runtuh semuanya dan berganti dengan dunia yang baru. Semua itu bisa saja mungkin. Karena apa? Di dunia ini berlaku satu hukum, yaitu impossible is nothing. Tidak mungkin itu tidak ada, tetapi semua serba mungkin. Mari kita lihat Indonesia. Timur Timur dulu adalah bagian dari Indonesia, tapi sekarang Timur Timur terlepas dan menjadi negara sendiri. Uni Soviet itu sangat besar tapi runtuh dan pecah menjadi belasan negara. Yugoslavia sangat kuat, dia pecah menjadi beberapa negara. Semua akan serba mungkin terjadi, sebuah sejarah baru akan tercipta. Demikian rekan-rekan sekalian, sampai jumpa di ulasan berikutnya. Salam pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.